RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Perusahaan RRI Batam, masih di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Batam. Pendengar, setiap tanggal 26 Juni semua negara memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI. Penetapan tanggal 26 Juni didasarkan pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 7 Desember 1987 lalu. Bahaya narkoba tidak hanya dirasakan oleh segelintir negara, dampak negatif barang terlarang ini juga merambah ke seantero dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, bagaimana peran BNN selaku lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta bagaimana sinergi BNN dengan instansi lain dalam hal pemberantasan narkoba. Hal ini pendengar yang akan kami bahas selama 1 jam ke depan dalam Batam Menyapa edisi hari ini, Senin 22 Juni 2020 bersama saya, Bedi Prabu. Dua narasumber sudah hadir di studio, ada Kepala BNN Kepri, Bapak Richard Nainggolan. Selamat pagi Pak Richard. Selamat pagi Mas. Dan juga ada Kepala BKKBN Kepri, Bapak Medi Herianto. Selamat pagi Pak Medi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan atau juga komentar Anda melalui line telepon kami tentunya di 0778 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Baik, saya ke Pak Richard terlebih dahulu Pak Richard. Ya, Pak Richard, di Kepri sendiri Pak Richard, sampai saat ini bagaimana perkembangan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba? Silakan Pak Richard. Iya, terima kasih Mas. Selamat pagi kepada pemirsa RRI yang saya hormati dan saya cintai. Untuk Kepulauan Riau sendiri, memang dari sisi geografis kita lihat letaknya sangat strategis sekali untuk dimanfaatkan oleh para pebisnis narkoba. Dan ini memang kita berbatasan dengan beberapa negara langsung yang memang selama ini negara tersebut sebagai tempat ataupun pemasok narkoba ke Indonesia. Dan memang kita akui sampai saat ini juga Kepulauan Riau masih tetap menjadi salah satu pintu masuk. Ya, salah satu pintu masuk narkoba ke Indonesia ini. Nah, di sini terbukti dari beberapa kasus yang kita tangani, baik BNNP Kepri maupun Polda Kepri dan jajaran, narkoba yang masuk itu ternyata akan didistribusikan juga lagi ke daerah-daerah lain. Dan memang kalau kita lihat situasi saat ini yang dimana kita ketahui, masa pandemi COVID-19 ini, memang cenderung menurun masuknya narkoba ke Kepri, tetapi tidak berarti tidak ada, tapi tetap juga terdapat penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Dan saat ini kalau kita melihat, kalau kita berbicara narkoba, tentu ada dua tataran di sini, yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap. Dan ini juga tentu hal yang berbeda. Nah, kalau penyalahgunaan narkoba sendiri di Kepulauan Riau, memang kalau karena ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BNN yang pada tahun 2017 yang lalu, kita bekerja sama dengan Pusat Penelitian Universitas Indonesia. Tetapi pada tahun 2019 kita kerjasama melakukan survei nasional ini, penelitian bekerja sama dengan LIPI. Nah, pada tahun 2017 hasil penelitian di Kepulauan Riau terdapat 26.540 penyalahguna narkoba di Kepulauan Riau. Tetapi pada tahun 2019 untuk penyalahguna yang setahun setahun terakhir pakai narkoba itu 3.080 orang. Nah, kalau kita lihat jumlah ini memang menurun, Pak, ya? Menurun. Tetapi akan berbeda kalau kita melihat peredaran gelapnya, itu penyalahgunaan yang saya sampaikan tadi. Nah, peredaran gelap tetap saya sampaikan tadi, memang karena faktor geografis juga Indonesia yang sangat, Kepulauan Riau yang memang terdiri dari lautan yang lebih luas daripada daratannya dan kemudian berbatasan langsung dengan beberapa negara. Nah, ini tetap menjadi pintu masuk
narkoba ke Indonesia melalui Kepulauan Riau ini. Baik. Nah, ini terlihat dari masa pandemi ini juga masih tetap ada terjadi peredaran gelap narkoba itu. Yang kalau kita lihat yang ditangani sampai Mei kemarin oleh BNNP maupun Polda Kepri, kita sudah menangani 17 kasus BNNP Kepri, 17 kasus, sedangkan Polda Kepri ada 178 kasus yang ditangani selama masa pandemi ini sampai bulan Mei. Demikian perkembangan untuk peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba di Kepulauan Riau. Baik, Pak Richard, dari penyalahgunaan tadi ini kalangan mana yang banyak atau dominan apa kita temui, Pak Richard? Tetap yang usia-usia produktif ya, yang mulai usia dari 15 tahun sampai dengan 40 tahun itu lebih banyak. Yang didominasi oleh usia 15 tahun sampai 40 tahun. Dengan modus mereka ini coba-coba atau memang seperti apa faktor yang terjadi di lapangan, Pak? Sebagian besar memang hasil survei yang dilakukan memang kebanyakan coba-coba. Coba-coba dulu, kemudian akhirnya dia ketagihan dan menjadi penyalahguna aktif ataupun pecandu. Baik. Tadi dikatakan faktor geografis, kemudian wilayah Kepri yang memang berbatasan dengan negara luar, begitu Pak ya? Iya. Apa ya kendala atau tantangan yang kita hadapi, Pak, dalam pemberantasan narkoba di Kepri ini? Utamanya adalah ya saya sampaikan tadi, faktor geografis tadi, memang luasnya lautan di wilayah Kepri ini dan kemudian banyaknya pintu-pintu masuk yang ilegal, yang kalau kita sering sebut di sini adalah jalur tikus ya. Ini juga menjadi tantangan bagi kita karena memang mereka justru selalu memanfaatkan situasi itu, kondisi ini. Ya karena melalui pintu-pintu masuk yang ilegal tadi dan sangat terbuka sekali Kepulauan Riau. Tetapi saya sampaikan di sini ini tentunya menjadi tantangan bagi Kepri ya, termasuk juga seluruh aparat di Kepulauan Riau untuk dapat mengatasi ini. Dan kita terus melaksanakan pengawasan yang kita perketat, baik itu di lautnya sendiri maupun di pintu-pintu masuk yang seperti saya sampaikan tadi. Baik, Pak Richard ditahan dulu. Pendengar pepatah mengatakan bahwa penyesalan selalu datang di akhir, dan hal ini yang pernah dialami oleh Bim Bim, penabuh drum grup band Slang ya, lewat lagunya berjudul Balikin yang tercipta pada tahun 1998 lalu. Lagu ini menceritakan pengalaman pribadinya tentang penyesalan menggunakan narkoba. Nah, berikut kita dengarkan lagu Balikin dari grup band Slang. Halo boy, nggak masuk lagi nih? Malas aku lagi nggak enak badan nih, sakit kepala, mual, muntah. Oh, oke boy, get well soon. Nggak masuk lagi ya si boy? Biasalah, dia suka solo sekarang, nggak asik lagi. Jangan-jangan dia make. Hus, nggak boleh suzon. Kamu tahu nggak sih ciri-ciri pengguna narkoba? Sering sakit, mata memerah, pilek tanpa sebab, gemetar, sering bolos, perubahan sikap, depresi, sering berhalusinasi, semua ada di boy. Stop narkoba. Kenali ciri-cirinya, laporkan penggunanya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Provinsi Kepulauan Riau. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Terima kasih Anda pendengar masih di Batam Menyapa edisi hari ini 22 Juni 2020. Kita masih di Batam Menyapa dengan tema refleksi Hari Peringatan Anti Narkotika Internasional atau HANI 2020. Dan di studio masih bersama dengan dua narasumber, Kepala BNN Kepri Bapak Richard Nainggolan dan juga Kepala BKKBN Kepri Bapak Medi Haryanto. Di line telepon 0778463351 pendengar atau juga di 463590 kami undang Anda untuk ikut bergabung, memberikan komentar atau juga pertanyaan. Sudah ada yang bergabung kami terima. Batam Menyapa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Siregar di Sagulung, Mas. Pak Rifai, Siregar ya? di Sagulung. Mas Rifai bukan? Dengan Bedi Prabu pagi ini Pak Siregar.
Oh, Pak Dedi. Ya, Pak Siregar silakan, kita bersama Pak Richard Nainggolan, BNN Kepri, dan juga Pak Medi Haryanto, Kepala BKKBN Kepri. Silakan Pak Siregar. Baik. Selamat pagi Pak Nenggolan. Selamat pagi Pak Richard. Selamat pagi Pak. Selamat Sehat? pagi Pak Siregar, sehat-sehat Pak. Horas. Pak Dedi, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak Siregar. Baik. Tentunya kita sangat prihatin ya. Kalau kita mendengar angka yang disampaikan oleh Pak Richard tadi, peredaran narkoba. Kalau bahasanya peredaran gelap ya, mana bisa terang-terangan kalau narkoba kan begitu. Jadi tentunya kita adalah salah satu provinsi yang mempunyai daratan di Kepri ini 4% kalau tidak salah ya. 96% lautan, tinggal 40% daratan ya. Termasuk Bintan yang paling besar, kepulauan kita di Kepulauan Riau ini. Kita langsung berbatasan ke negara tetangga, baik itu Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Ini sebenarnya pekerjaan berat untuk BNN. Kalau kita melihat, jangan kita sekop Kepri dulu, sekop Batam saja. Ini sangat krusial peredaran narkoba. Kampung Aceh sampai sekarang masih sorotan oleh publik. Pak Nenggolan tahu Kampung Aceh kan? Iya Pak. Tahu kan? Jadi ini selalu sorotan dari masyarakat Kota Batam. Kemudian diskotik yang ada di Kota Batam itu adalah sorotan publik. Kenapa ini bisa berkecamuk? Ya, terus melanglang buana di yang saya katakan tadi. Ini adalah salah satu penting artinya. Ini bukan sudah rahasia umum. Jadi tentunya narkoba ini adalah musuh kita bersama. Baik. Bagaimana kita mengajak rakyat masyarakat Kepri untuk memerangi barang haram tersebut. Barang yang sangat mematikan dan memunahkan generasi anak bangsa. Ini memunahkan. Apa yang disampaikan Pak Nenggolan tadi, yang rentan, yang memakai ataupun pengedar itu adalah dari antara umur 15 sampai 40 tahun. Saya kira kalau di Batam sudah lewat 40 tahun lebih ada. Bahkan 50 sampai 60 sudah ada. Tapi itu mayoritas yang disampaikan Pak Nenggolan. Jadi tentunya bagaimana BNN menyikapi kita ini adalah di daerah perbatasan tadi. Bagaimana deteksinya? Saya kira dunia sudah canggih. Mungkin ada alat deteksi yang canggih perlu itu di BNN. Bagaimana mereka itu untuk mendeteksi bisa 1 kilometer bisa tercium barang itu. Jadi ini penting. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana BNN memberdayakan masyarakat. Saya kira sudah banyak. Memang dari LSM, baik itu Pak Ilyas Langoda, kemudian Pak Pak Samsul, salah satu LSM narkoba. Saya kira bagaimana ini mendayakan masyarakat bawah ini supaya ini adalah musuh bersama. Saya kira belum ada signifikan saya lihat di masyarakat bahwa ini adalah lebih kejam daripada corona. Baik. Kan begitu. Jadi enggak boleh berteman kalau yang satu ini. Kalau corona saya kira mungkin ya supaya dia jinak kita kawani. Jadi ini kalau yang satu ini nggak bisa. Jadi tentunya kita berharap. Makanya saya katakan saya bicara di Kota Batam. Masih banyak sorotan-sorotan publik di kota ini. Jadi tentunya kita berharap dengan di hari-hari ini BNN Provinsi Kepulauan Riau bagaimana trik dan cara untuk merekrut masyarakat itu dan bisa saling membenci kepada barang haram tersebut. Baik. Baik, Pak Siregar, Mas baik. Prabu, Pak Nenggolan, kemudian narasumber yang satu lagi Pak Medi Haryanto ya. Pak Didi Haryanto. Baik. Semoga tabah menghadapi amanah ini dan selalu bekerja bagaimana memikirkan anak bangsa, generasi bangsa ini ke depan. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siregar di Sagulung. Di belakang Pak Siregar kembali kami undang, silakan pendengar di 0778463351 atau juga di 463590, di WhatsApp kami 081177881051. Ditahan dulu ini komentar dari Pak Siregar ya. Saya ke Pak Medi dulu. Pak Medi tadi dikatakan Pak Richard bahwa memang penyalahgunaan
lebih dominan usia produktif seperti itu Pak Medi. Ini sejauh ini dari BKKBN sinergi apa yang sudah dilakukan bersama dengan BNN dalam hal pemutus rantai perkembangan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini di Kepri, Pak Medi, silakan. Ya, baik Pak Dedi. BKKBN. Nah, kalau bicara BKKBN itu identik dengan urusan keluarga. Karena sasaran dari program yang diamanahkan ke BKKBN itu adalah keluarga. Nah, kita BKKBN mempunyai satu program yaitu Bangga Kencana. Jadi di Bangga Kencana itu ada 3 subprogram. Yang pertama pengendalian penduduk, kemudian pembangunan keluarga, dan keluarga berencana itu sendiri. Nah, saya fokus kepada satu subprogram yaitu pembangunan keluarga. Nah, dalam pembangunan keluarga, sasaran kita adalah keluarga. Dari keluarga yang punya anak usia balita, keluarga yang punya anak usia remaja, kemudian keluarga yang punya anggota keluarga yang lansia. Nah, ini saya kira yang ada korelasinya dengan apa yang disampaikan Pak Richard nanti, dan ada korelasi juga dalam rangka untuk memutus mata rantai penggunaan narkoba. Jadi kita berharap dengan melalui kegiatan pembinaan 3 sasaran keluarga tadi, kita bisa menghindarkan dari balita bebas narkoba, remaja bebas narkoba, kemudian sampai ke lansia itu bebas narkoba. Jadi bukan hanya usia produktif yang bebas narkoba. Nah, kita kerjasama dengan BNN. Kita sudah menandatangani MOU antara BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dengan BNN Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini tercakup 2 hal. Yang pertama untuk pembinaan keluarga, yang kedua untuk pembinaan kampung KB. Nah, untuk pembinaan kampung KB, kita di BKKBN Kepri itu sudah ada 126 kampung KB. Nah, dengan kerjasamanya antara BKKBN dengan BNN Provinsi Kepri, sehingga semua kampung KB yang ada di bawah binaan BKKBN itu menjadi juga wilayah binaan dari BNN Provinsi Kepri. BNN itu menamakan desa binaannya adalah Desa Bersinar. Jadi kita udah dengan adanya penyatuan ini, maka kita langsung komitmenkan Kampung KB Bersinar. Jadi Kampung KB Bersinar Narkoba. Nah, kemudian yang kedua, melalui kegiatan kelompok-kelompok bina keluarga. Nah, yang sudah kita lakukan pembinaan secara konkret sekarang ini, itu adalah melalui pusat informasi dan konseling remaja. Karena di situ sasarannya adalah para remaja. Nah, sekarang ini yang terbesar itu adalah remaja, itu pangsa sasarannya. Karena remaja itu umur 10 sampai 24 tahun, termasuk ke dalamnya adalah usia reproduktif. Nah, dalam program yang ditangani melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja, itu salah satunya itu adalah kesehatan reproduksi. Jadi kita mau mengupayakan terjadinya zero. Pertama, zero nikah dini. Jadi jangan sampai terjadinya pernikahan di usia dini. Yang kedua, zero nafsa. Nah, ini yang lebih spesifiknya, kita kerjasama dengan BNN. Kemudian zero HIV/AIDS. Nah, saya kira ketiga yang akan kita zerokan ini, itu antara satu dan lain itu punya kaitan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau seks bebas, itu bisa menyebabkan terjadinya penularan HIV/AIDS. Kemudian penggunaan nafsa, terutama menggunakan jarum suntik secara bersama-sama, ini juga menimbulkan, bisa menularkan HIV/AIDS. Dan juga bisa menjadi pemicu terjadi hubungan seksual, itu di luar nikah. Nah, itu yang kita sudah kerjasamakan dengan BNN sampai saat ini. Terima kasih Pak Dedi. Baik, Pak Medi, ini menarik tadi pembangunan keluarga dalam hal ini tadi terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ini maksudnya pembangunan keluarga yang seperti apa yang terus kita promotori dari BKKBN seperti itu kepada warga, Pak Medi? Iya. Jadi dalam pembangunan keluarga ada 2 aspek yang kita sasarkan. Yang pertama itu upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga, dan yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kalau kesejahteraan artinya kita bicara dari sisi ekonomi. Tapi kalau ketahanan keluarga artinya kita mempersiapkan, membangun benteng yang kuat itu untuk masing-masing keluarga yang ada di Provinsi Kepulauan Riau pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Baik, Pak Medi, boleh tahu dari BKKBN sebenarnya sejauh mana kekuatan pembangunan keluarga ini korelasinya dengan penyalahgunaan narkoba yang ada di Kepri, Pak?
Ya, saya kira semua bermuara dari keluarga, Pak. Pengguna narkoba juga bermuara dari keluarga. Pertama, kalau keluarga itu kurang bentengnya, kurang pondasinya, itu akan menjadi keluarga yang rapuh, sehingga akan rentan sekali untuk terjadinya pengguna narkoba. Kemudian yang kedua, keluarga yang mungkin sering dikatakan broken home ya, keluarga yang berantakan, sehingga anak-anaknya itu akan mencari kompensasi di luar, mencari kesenangan di luar. Nah, inilah salah satu yang menjadi ancaman itu adalah narkoba. Itu Pak, hubungannya dengan keluarga. Mungkin nanti akan saya coba jelaskan kaitan dengan peran keluarga, peran pembangunan keluarga secara spesifik nanti dalam rangka untuk mencegah terjadinya pengguna narkoba. Terima kasih, Pak. Baik, nanti bisa dijelaskan Pak Medi ya. Iya. Baik, pendengar di line telepon 0778463351 atau juga di 463590 tadi terputus, silakan dicoba kembali atau juga di WhatsApp kami 081177781051. Ke Pak Richard tadi, Pak Richard ada Pak Siregar di Sagulung. Tadi Pak Siregar ya berkomentar ini bagaimana deteksi yang dilakukan oleh BNN. Khususnya ini di tadi pelabuhan tikus seperti itu ya. Kemudian bagaimana sejauh ini memberdayakan masyarakat dalam hal penanganan penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba bersama dengan BNN di Kepri. Silakan Pak Richard. Iya, terima kasih Pak Siregar yang sudah memberikan masukan tadi, ini sangat baik sekali, dan memang ini juga sudah kita laksanakan dan tentunya akan kita laksanakan lebih optimal lagi Pak Siregar. Memang kita ketahui kalau kita berbicara narkoba, tentu di sini seperti saya sampaikan tadi ada penyalahgunaan, ada juga peredaran gelapnya. Dan kemudian narkoba ini juga ada demand, ada supply. Nah, kedua sisi ini kita tangani secara berimbang dan tentunya secara komprehensif juga. Sehingga selain pengawasan yang disampaikan Pak Siregar tadi kita tingkatkan, karena memang wilayah kita yang 96% adalah lautan dan hanya 4% daratannya. Tentu di sini banyak juga pelabuhan-pelabuhan tikus yang seperti kami sampaikan tadi. Nah, ini kita lakukan pengawasan. Dan sejalan dengan BKKBN tadi, untuk pengawasan ini juga kita melibatkan masyarakat. Salah satunya adalah dengan membentuk desa bersinar. Desa bersinar, kalau sampaikan oleh Kepala BKKBN tadi adalah Kampung KB. Nah, pada Kampung KB ini juga kita jadikan itu desa bersinar di Kepulauan Riau ini. Nah, kenapa kita ingin menciptakan desa bersinar? Bersinar itu ada bersih narkoba. Karena dengan terbentuknya desa bersinar tadi, tentu masyarakat diharapkan, karena ada beberapa indikator tentunya, di mana kita juga akan membentuk relawan ataupun penggiat anti narkoba di desa tersebut. Nah, sehingga diharapkan masyarakat nanti akan bekerja untuk masyarakat sendiri, untuk kampungnya sendiri. Jadi mereka yang akan menciptakan, menjaga dan kampungnya, desanya dari gangguan peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba. Ini yang kita lakukan. Jadi kita tetap memberikan masyarakat, saya sampaikan tadi bahwa dengan keterbatasan tentunya dari aparat pemerintah, tentu peran serta masyarakat sangat diharapkan. Nah, selain itu BNNP Kepri juga tetap melakukan meningkatkan pengawasan, ya, termasuk juga di perairan laut Kepulauan Riau. Tentu kita bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian, kemudian TNI, Bea Cukai, dan Bakamla juga termasuk di sini. Nah, kita kerjasama dan bahkan kita membentuk tim interdiksi terpadu. Nah, tim interdiksi terpadu inilah yang melakukan pengawasan pintu-pintu masuk, termasuk juga di wilayah Kepulauan Riau ini supaya narkotika ataupun narkoba tidak masuk ke wilayah kita. Nah, kemudian kita ada juga melakukan peningkatan pertahanan masyarakat sendiri, individu, yaitu meningkatkan pertahanannya untuk menolak narkoba. Jadi meningkatkan daya imunitas masyarakat kita ini untuk menolak narkoba, sehingga
bagaimanapun banyaknya gangguan, adapun godaan, nah kita harapkan masyarakat sudah menolak. Nah ini kita laksanakan program kita adalah sejak dini. Nah kerjasama kita dengan beberapa kepala daerah dan seperti di Karimun kita sudah menerapkan kurikulum materi narkoba masuk dalam kurikulum pendidikan dari mulai SD sampai SMP. Nah kita harapkan tentu dengan pengetahuan masyarakat sejak dini, sejak mulai dari anak-anak dia sudah tahu tentang bahaya narkoba, kita harapkan dia menolak narkoba. Demikian yang kita harapkan. Baik, ini sangat menarik tadi desa bersinar ya. Kalau untuk di wilayah Kepri, daerah mana yang sudah banyak terbentuk desa bersinar ini Pak Richard? Hampir seluruhnya. Jadi kita sudah walaupun ada yang sudah optimal kita laksanakan, maksudnya di sini sudah terbentuk seluruh relawan dan penggiat anti narkoba, tapi secara langsung maupun tidak langsung, seperti disampaikan oleh Kepala BKKBN tadi, seluruh desa Kampung KB itu juga menjadi desa bersinar. Tetapi sudah sebagian besar dari 126 Kampung KB tadi sudah kita lakukan pembinaan juga seperti pembentukan relawan dan juga pembentukan penggiat anti narkoba. Baik. Demikian. Baik Pak Richard dan juga Pak Medi ditahan, kita bacakan ini komentar yang sudah masuk di WhatsApp kami 081177810151 dari Pak Dirman di Sekupang. Ini komentarnya, Batam banyak pelabuhan tikus sebagai pintu masuk narkoba. Aparat harus saling sinergi agar generasi bangsa kita tidak rusak. Sedikit komentarnya, silakan Pak Richard. Iya, terima kasih Pak Dirman. Ya sinergitas ini sangat diperlukan sekali. Karena penanganan narkoba Pak Dirman tentu tidak mungkin akan bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Dan kalau kita juga melihat Undang-Undang 35 tahun 2009 pada pasal 100 memang jelas-jelas itu diamanahkan bahwa masyarakat bertanggung jawab, berhak dan bertanggung jawab atas pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Artinya memang narkoba tidak bisa kita tangani sendiri oleh pemerintah dan harus sinergi dan keterlibatan dari masyarakat sangat diperlukan. Terima kasih Pak Dirman. Nanti ini akan kami terus tindak lanjuti. Kami juga dalam program-program yang kami laksanakan juga bagaimana kita melibatkan masyarakat dan bahkan kita menginginkan masyarakat itu juga membentengi dirinya sendiri yang seperti disampaikan tadi melalui utamanya adalah melalui keluarga. Baik. Demikian. Ini harapan besar dari masyarakat bahwa Kepri zona narkoba seperti itu Pak ya. Namun tadi dikatakan Pak Richard bahwa membentengi diri sendiri dari warga ini yang juga sangat diperlukan Pak Richard. Ya, baik. Pendengar di belakang Pak Dirman dan juga Pak Siregar tadi, silakan kita masih undang Anda untuk ikut bergabung memberikan komentar atau juga pertanyaan di line telepon kami 0778 463351 atau juga di 463590. Di WhatsApp kami 081177811051 dan juga Anda bisa ikut berkomentar di laman Facebook kami Pro1 RRI Batam. Anda bisa menyaksikan secara langsung siaran kami pada pagi hari ini karena kita live dari YouTube RRI Batam dan juga di Facebook Pro1 RRI Batam. Tetap bersama kami di Batam Menyapa. Hari ini Senin 22 Juni 2020 dengan tema refleksi Hari Anti Narkotika Internasional 2020. Tadinya aku pikir akhir dari seorang pecandu adalah maut atau penjara. Aku takut. Aku nggak mau mati muda. Aku juga nggak mau masuk penjara. Kata orang, jalan terakhir adalah masuk rehabilitasi. Apalagi itu? Mungkin itu satu-satunya pilihan buatku. Sekarang aku sadar, narkoba tidak baik buatku. Selama ini aku dirawat dan dibantu agar sehat, dilatih agar fisik dan psikisku kembali sehat. Rehabilitasi jauh dari kata menyeramkan. Aku yang dulu pecandu berat, sekarang sudah kembali sehat. Pengguna narkoba bukan pelaku kejahatan. Mereka adalah korban yang harus diselamatkan. Rehabilitasi bukan penjara. Rehabilitasi membantu menyembuhkan mereka. Ayo, bantu teman-teman kita kembali sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI. Pro2 RRI. Pro2 RRI. Waktunya kentongan.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu hal yang dapat kita lakukan agar lebih tenang adalah menjaga kesehatan. Untuk itu, terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, minum air putih yang cukup minimal 2 liter untuk orang dewasa, tetap rutin berolahraga, cukup tidur setidaknya 7-9 jam untuk orang dewasa, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, cuci tangan lebih sering, setidaknya 20 detik dengan air bersih yang mengalir sebelum maupun sesudah makan atau menyiapkan makanan, serta sesudah bepergian, bersin, batuk, atau ke toilet. Dan berdoa untuk menenangkan serangan panik. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19, RRI Batam. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Batam Menyapa edisi hari ini, Senin 22 Juni 2020 dengan tema refleksi Hari Anti Narkotika Internasional 2020. Di studio masih bersama dengan dua narasumber, Kepala BNN Kepri Bapak Richard Nainggolan dan juga Kepala BKKBN Kepri Bapak Medi Herianto. Di line telepon 0778463351 atau juga di 463590 kami masih undang Anda pendengar untuk ikut bergabung memberikan pertanyaan atau juga komentar. Baik, tadi dikatakan Pak Richard bahwa memang dari keluarga ya yang peranan terpenting untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Nah, saya ke Pak Medi. Pak Medi, bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas sehingga terbentuk ketahanan keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba di Kepri? Silakan Pak Medi. Baik, makasih Pak Dede. Jadi kalau kita bicara keluarga, kita pahami dulu tentang keluarga itu siapa saja sih gitu kan. Jadi kalau menurut undang-undang bahwa yang dikatakan keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kemudian ayah, ibu dan anak-anak, kemudian ayah dan anak, kemudian ibu dan anak. Dan kemungkinan ditambah dengan orang tua yang sudah yang masih menjadi tanggungan dari keluarga yang bersangkutan. Nah, keluarga, kalau kita bicara dengan keluarga, BKKBN punya satu tagline yang terbaru, bahwa berencana itu keren. Dari semua keluarga yang akan dibentuk, itu harus punya rencana yang baik. Karena kalau tidak punya rencana yang baik, maka keluarga itu tidak punya arah yang akan ditempuh ke depannya. Yeah. Nah, jadi untuk membangun keluarga, bahwa keluarga itu mempunyai 8 fungsi. Nah, dia ada 8 fungsi yang harus diwujudkan dalam keluarga. Ini dalam rangka untuk membentengi dari penggunaan narkoba. Fungsi pertama yaitu fungsi agama. Jadi di dalam keluarga itu mesti semua anggota keluarga itu diharapkan memahami dan menerapkan nilai-nilai agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, fungsi keluarga adalah sosial budaya. Jadi di dalam keluarga juga diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga itu cinta kasih. Nah, ini yang selalu menjadi satu persoalan, cinta kasih antara suami dan istri, kemudian antara orang tua sama anak, antar anak itu sendiri. Nah, ini yang seringkali menjadi salah satu pemicu dari pengguna narkoba. Jadi kalau anak mungkin sudah merasa nggak betah di rumah, dia akan mencari pelarian ke keluar. Begitu juga orang tua, kalau suami misalnya merasa udah nggak nyaman lagi di rumah, maka dia akan mencari pelarian. Maka salah satunya narkoba, gitu kan, salah satunya. Begitu juga istri. Maka cinta kasih dalam keluarga mesti perlu diterapkan. Jadi sebetulnya 3 yang menjadi pondasi kalau kita kaitkan dengan pembangunan keluarga. Jadi pondasi dalam pembangunan keluarga itu 3 itu tadi. Jadi fungsi agama, menerapkan nilai-nilai agama dalam keluarga, menerapkan nilai-nilai budaya dalam keluarga, kemudian menyemaikan nilai-nilai cinta kasih di dalam keluarga. Itu pondasi yang paling mendasar. Jadi kalau 3 pondasi itu sudah diterapkan di dalam keluarga, jadi keluarga itu insya Allah itu akan menjadi keluarga yang kokoh. Jadi kalau bangunan rumah itu kan menjadi bangunan yang kokoh. Nah, kemudian yang ketiga, perlindungan. Jadi kalau
kalau saya ilustrasikan, kalau dalam pembangunan rumah, perlindungan itu saya identikan dengan dinding sama atap. Jadi dia tidak punya satu benteng, satu tirai penghalang dari terpaan badai yang baik datang dari luar maupun dari dalam itu sendiri. Jadi semua anggota keluarga merasa terlindungi. Orang tua merasa terlindungi, suami merasa terlindungi dalam keluarga, istri merasa terlindungi. Karena kalau misalnya suami merasa tidak terlindungi, merasa tidak aman dalam keluarga, selalu terasa terancam di dalam keluarga, dia pasti akan lari, akan mencari juga kompensasi, gitu kan. Kemudian juga istri. Nah, istri kan kalau merasa tidak aman dalam keluarga, ini akan juga mencari kompensasi. Begitu juga anak-anaknya. Jadi di dalam keluarga itu mesti diterapkan juga fungsi perlindungan dari suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, kemudian antar anak itu sendiri saling memberikan perlindungan sehingga mereka merasa aman. Kemudian yang kelima itu fungsi reproduksi. Nah, ini terkait dengan perencanaan keluarga untuk mempunyai anak dalam jumlah yang ideal. Kemudian fungsi pendidikan. Jadi pendidikan yang utama itu bersumber dari keluarga, berasal dari keluarga. Jadi sebelum mereka mendapatkan pendidikan dari lingkungan, pendidikan dari sekolah-sekolah, mereka itu harus dibekali dengan pendidikan dari seluruh anggota keluarganya. Pak Medi ditahan dulu Pak ya. Baru 6 fungsi tadi dijelaskan, kita terima penelpon yang sudah bergabung. Pak menyapa, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Lukman Batu Haji. Pak Lukman di Batu Haji. Silakan Pak Lukman. Ini narasumber dari BNN ya. Dari BNN dan BKKBN. Oh ya, oke. Ya di sini kita mungkin agak sedikit berbagi dan masukan mungkin dari saya pribadi ya. Khususnya untuk sosialisasi terhadap masyarakat, tidak ada salahnya BNN ini didampingi lah minimalnya oleh ustadz gitu ya. Kenapa? Yang namanya ustadz itu lebih berkompeten dengan kronologi dan perkara itu, bukan dari zatnya, tapi efek yang ditimbulkannya berkaitan dengan religi dan agama itu sendiri. Contoh kecil yang ingin saya sampaikan. Misalnya seorang pengguna narkoba, selagi dia umur 20 tahun dalam keadaan waras, pas umur 20 tahun ke atas mulai dia memakai narkoba, tiba-tiba 22 tahun dia gila. Itu dalam agama 22 tahun, masa gilanya sampai mungkin meninggal dia umur 60 tahun, dia akan menanggung dosanya. Dari 22 tahun sampai ke 60 tahun. Kenapa? Karena kegilaan dia itu bukan datang murni dari Allah, tapi oleh kezalimannya kepada dirinya sendiri. Dengan unsur kesengajaan. Itu yang pertama. Jadi ini salah satu contoh. Jadi banyak masyarakat awam ini yang kurang paham tentang efek-efek yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya agak sedikit greget tentang tindakan-tindakan dilakukan oleh hukum. Saya tidak memvonis BNN karena BNN ini eksekutor pelaksana ya. Tentang yang namanya rehabilitas. Ini yang saya sangat greget sekali. Kenapa? Pernah terungkap yang direhabilitas ini bandar. Ya, dalih-dalih hanya sekedar orang pemakai, sekali ditangkap rehabilitas, masa 2 kali, 3 kali masih masuk ke unsur rehabilitas. Ini bagi saya ada unsur kemanjaan, ya, memberi ruangan dan kesempatan. Itu yang terakhir. Tidak ada salahnya bukan COVID-19 alias Corona aja untuk dites secara acak dan sebagai apapun caranya. Tapi saya ingin khusus pengguna narkoba juga dicek di mana yang ada kecurigaan, termasuk dalam perumahan. Saya bilang termasuk dalam perumahan. Saya mendukung. Saya salah satu orang yang paling anti kepada narkoba. Ya, saya orang Aceh. Jadi dibikin acak, entah perumahan, entah satu lembaga atau kantor, itu tidak ada salahnya. Karena tidak ada undang-undang hukum untuk membatasi untuk pihak BNN untuk melacak itu. Itu pesan saya yang terakhir. Mudah-mudahan saya bermimpi untuk hal itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman di Batu Haji. Pak Medi silakan, tadi ditambahkan ada 2 faktor lagi yang belum dijelaskan. Baik. Ini fungsi keluarga yang ke-7 itu fungsi ekonomi. Jadi keluarga merupakan wadah untuk melakukan usaha yang sifatnya usaha ekonomi kekeluargaan gitu kan. Usaha ekonomi keluarga. Jadi usaha ekonomi keluarga ini
bermula dari tahapan belajar gitu, belajar untuk melakukan usaha, kemudian mengembangkan dan seterusnya. Ini semua dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Memang tanggung jawab untuk perekonomian keluarga itu ada pada kepala keluarga, tapi anggota keluarga yang lainnya, baik istri maupun anak-anak, itu bisa melakukan upaya untuk membantu kepala keluarga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan melalui usaha ekonomi keluarga. Kemudian yang terakhir itu fungsi lingkungan. Nah, fungsi lingkungan ini tidak identik dengan lingkungan alam, tidak identik seperti itu, tapi lebih mengarah pada lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ini lebih spesifik kepada hubungan. Jadi hubungan antar sesama. Jadi baik hubungan suami dan istri, hubungan antar orang tua dan anak, kemudian hubungan antar anak, hubungan keluarga dengan keluarga yang lainnya, hubungan keluarga dengan masyarakat yang lainnya lebih luas lagi. Nah, ini yang mesti dilakukan oleh masing-masing keluarga. Jadi kalau untuk penerapan 8 fungsi keluarga ini sendiri tidak bisa hanya dilakukan oleh BKKBN saja, tidak bisa juga dilakukan oleh BNN saja, tapi melibatkan semua sektor. Karena dari sisi pelaksanaan fungsi agama, ini ada korelasinya dengan Kemenak, tokoh-tokoh agama. Jadi semua agama yang ada di Provinsi Kepri itu terkait semuanya dalam penerapan 8 fungsi keluarga. Jadi kalau 8 fungsi keluarga yang udah bisa diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga, insya Allah ini akan menjadi benteng yang kuat, benteng yang kokoh dalam rangka mengantisipasi para anggota keluarga itu untuk menggunakan narkoba. Gitu Pak, terima kasih. Pak Medi, kita tahu bahwa sejauh ini memang masih banyak kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, dari 8 fungsi tadi yang disebutkan Pak Medi, sebenarnya fungsi mana yang sejauh ini belum diterapkan atau belum berjalan seperti itu Pak Medi? Ya, saya kira relatif Pak. Ini masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Sampai saat ini secara umum Pak. Ya saya kira yang paling mendasar itu yang banyak terjadi itu adalah pertama dari sisi fungsi agama, kemudian fungsi cinta kasih. Nah, coba kita perhatikan di dalam keluarga itu. Terkadang apalagi zaman IT sekarang, zaman HP sekarang, itu komunikasi. Nah, ini dalam hubungan dengan antar anggota keluarga itu sangat ditentukan sekali oleh komunikasi. Nah, komunikasi untuk saat ini itu sangat kurang sekali, Pak. Itu sangat kurang sekali. Apalagi sekarang sudah masing-masing disibukkan oleh Android. Bapaknya duduk di mana? Sibuk dengan Android. Ibunya duduk di mana? Sibuk dengan Android. Masing-masing anak juga seperti itu. Sehingga antar anggota keluarga itu jarang sekali untuk terjadi komunikasi yang efektif. Ini yang sehingga anak itu seringkali merasa, wah saya kurang mendapat perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dari anggota keluarga yang lain. Itu yang paling dominan itu Pak. Terima kasih. Baik, kita bacakan ini sudah ada juga komentar yang sudah masuk di WhatsApp kami 081177781051 dari Bu Cindy di Batam Center. Ini komentarnya, orang tua memiliki peran penting dalam pencegahan penggunaan narkoba. Orang tua wajib dan jangan segan untuk mengawasi dan mencari penyebab terjadinya perubahan tingkah dan perilaku pada anaknya. Karena bisa jadi perubahan perilaku itu akibat narkoba. Komentarnya sedikit Pak Medi? Ya memang betul sekali Bu Cindy. Jadi peran orang tua itu sangat besar sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keluarga itu punya 8 fungsi. Jadi keluarga diharapkan itu bisa menerapkan 8 fungsi keluarga itu tadi. Jadi kalau orang tua tidak berupaya untuk menerapkan 8 fungsi, apalagi untuk membentengi, memberikan bekal kepada anak-anaknya tentang pengetahuan agama, tentang pengetahuan tentang sosial budaya, kemudian tidak adanya penerapan kasih sayang pada keluarganya, apalagi di pendidikan juga di dalam keluarga juga kurang, ini akan menjadi satu pemicu terhadap penggunaan narkoba. Baik. Jadi memang peran keluarga itu memang sangat menentukan sekali. Terima kasih Pak Didi. Baik, saya ke Pak Richard. Pak Richard, ini tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, sebagai refleksi, apakah setiap tahunnya ada perubahan lebih baik, khususnya di Kepri, dalam hal penyalahgunaan narkoba? Pak Richard, silakan. Iya, setiap tahun memang dunia memperingati hari setiap tahun ya, tiap tanggal 26 Juni
dunia memperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, tanggal 26 Juni ini sebagai Hari Anti Narkotika Internasional ini adalah merupakan bentuk keprihatinan dunia. Ya, keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan tentunya di sini juga peringatan hari ini sebagai gerakan. Jadi gerakan dunia untuk melawan peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba. Nah, setiap tahun memang kita selalu memperingati Hari Anti Narkotika ini, dan untuk tahun 2020 ini tagline kita adalah hidup 100%. Ya, hidup 100% ini maksudnya adalah timbul kesadaran, kemudian sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Nah, sadar di sini maksudnya adalah masyarakat menyadari. Tadi seperti disampaikan juga oleh beberapa penanya tadi, seperti Pak Siregar, kemudian Pak Lukman juga, termasuk juga Bu Cindy. Jadi sadar. Jadi diharapkan masyarakat sadar akan bahaya, ancaman, sadar bahwa ada ancaman kepada diri sendiri maupun kepada keluarganya. Jadi menyadari tentang situasi kondisi di lingkungannya sehingga mau juga bertindak. Kemudian sehat. Nah, tentunya di sini setelah sehat ini dia melakukan pola hidup yang sehat, baik mengkonsumsi makanan, kebugaran fisik maupun menjaga mental dan yang terjaga. Dan tentu diharapkan dengan produktif bisa menikmati hidup dengan selalu menghasilkan karya dalam bidang pekerjaan apapun. Dan diharapkan semua gerakan itu masal menjadi menciptakan hidup yang bahagia, dan tentu bahagia tanpa narkoba. Ini yang setiap tahun kita peringati sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap akibat daripada penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Demikian. Ini yang menarik Pak ya, di peringatan HANI 2020 ini dengan meluncing tagline baru yakni hidup 100% seperti itu Pak ya. Iya. Ini gerakan apa nanti yang akan dilakukan secara nasional, BNN atau juga instansi lain yang terlibat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini Pak Richard? Ya, utamanya gerakan ini adalah mengajak masyarakat, ya, masyarakat untuk menyadari dan mau ikut terlibat ataupun berperan aktif dalam memerangi narkoba ini. Ya, utamanya adalah bagaimana supaya masyarakat kita sama-sama menyadari bahwa masalah narkoba ini adalah menjadi ancaman kita bersama. Demikian. Baik, artinya terus diingatkan seperti itu Pak ya, sebenarnya ya warga ya. Baik, kita bacakan kembali nih komentar yang sudah masuk di WhatsApp kami dari Pak Karyo di Pesona Asri. Ini komentarnya, pencegahan narkoba harus dilakukan sejak dini di kalangan generasi muda. Bila generasi muda kita memiliki kesadaran yang kuat akan bahaya narkoba, saya yakin tidak mungkin ada yang terjerumus ke lembah hitam narkoba. Sinergi hari ini antara BNN dan BKKBN merupakan kekuatan besar untuk hadir langsung mendampingi generasi muda dengan menggelar beragam kegiatan positif di sekolah atau event-event pemuda. Ini komentar Pak Richard, silakan. Iya, kalau boleh saya mau komentari sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi, Mas. Ya. Pak Lukman terkait dengan yang pertama sosialisasi masyarakat, kepada masyarakat melibatkan para ustadz. Nah, ini sudah kita lakukan juga. Memang kita kerjasama dengan Kemenak, dan setiap penyuluhan kita lakukan, kita melibatkan juga tokoh-tokoh agama, karena memang pengetahuan yang kita berikan kepada masyarakat ada dari selalu utamanya adalah 3 perspektif. Yang pertama ada dari perspektif hukum, kemudian perspektif agama dan kesehatan. Nah, tentunya di sini dari hukum dan kesehatan ini perlu pengetahuan dari masyarakat, sedangkan dari agama ini perlu menumbuhkan membentengi masyarakat dari agama sehingga menolak untuk menyalahgunakan narkoba. Jadi memang ini sudah kita laksanakan, dan kita selalu melibatkan tokoh-tokoh agama ataupun ustadz dalam penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Lukman juga ada bandar narkoba yang direhabilitasi. Mudah-mudahan nanti tidak akan terjadi lagi Pak Lukman, karena semuanya kita mempunyai metode prosesnya melalui tim asesmen terpadu. Setiap
penyalahguna ataupun yang terlibat dalam tindak pidana narkoba yang akan diproses hukum, tentu dia akan di asesmen lebih dulu kalau dia akan direhabilitasi. Nah, tim asesmen terpadu ini terdiri dari tim medis dan tim hukum. Nah, tim medis ini nanti akan melihat sampai sejauh mana tingkat ketergantungannya, sehingga nanti ditentukan dia direhabilitasi atau tidak, atau direhabilitasi rawat jalan ataupun rawat inap. Sedangkan tim hukum nantilah yang akan melakukan penilaian apakah yang bersangkutan ini penyalahguna, korban penyalahgunaan, pecandu ataupun bandar. Nah, tentu pasti berbeda perlakuan. Kalau dia ternyata bandar, pasti tidak akan direhabilitasi. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi, Pak Lukman, karena ini menurut Pak Lukman pernah terjadi adanya bandar narkoba yang direhabilitasi. Ya, kemudian masukan dari Pak Lukman tadi kaitan dengan cek narkoba di perumahan, ya terima kasih, nanti kita akan tindak lanjut karena memang tahun 2020 ini juga sudah ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, di sini memang diinstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah dan kementerian lembaga juga untuk melaksanakan upaya-upaya P4GN ini, termasuk juga pemerintah daerah melaksanakan upaya P4GN kepada masyarakat. Antara lain adalah bagaimana deteksi kepada masyarakat, dan ini karena ini adalah merupakan langkah awal untuk mencegah tentunya. Baik. Demikian mungkin dari Pak Lukman yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Baik, Pak Richard dan juga Pak Medi, kita di penghujung perbincangan. Kita pada pagi hari ini membahas refleksi Hari Anti Narkotika Internasional 2020. Dari BNN, Pak Richard, apa yang ingin disampaikan? Silakan. Kepada seluruh masyarakat, tentunya kami berharap mari kita merapatkan barisan bersama-sama untuk dapat memerangi, membersihkan ataupun mencegah lingkungan kita dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Tanpa kerjasama, tanpa peran aktif dari masyarakat, kita pasti akan sulit untuk membersihkan wilayah Kepulauan Riau ini dari peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba. Sehingga sekali lagi kami berharap tentunya kita sama-sama menyadari bahwa permasalahan narkoba adalah permasalahan kita bersama. Sehingga kita juga harus melakukannya secara mencegah maupun memeranginya secara bersama-sama. Demikian, terima kasih. Baik. Pak Medi Haryanto, silakan. Baik, Pak Dede. Pada para pemirsa sekalian, yang pertama kita sangat mengharapkan sekali seperti yang disampaikan Pak Richard tadi, bahwa sinergitas semua pihak itu sangat kita harapkan, perlu kita perkuat ke depan, baik antar lembaga maupun antar instansi pemerintah dengan masyarakat. Itu harus kita lakukan, karena tidak mungkin suatu pekerjaan dilaksanakan oleh satu instansi sendiri, misalnya BNN sendiri untuk mencegah narkoba, tidak akan mungkin bisa terwujud, tapi harus bersinergitas antara yang satu dengan lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan kami pada semua keluarga yang ada, mari kita upayakan untuk lebih memahami lagi tentang 8 fungsi keluarga, dan harapan kita masing-masing keluarga bisa mewujudkan 8 fungsi itu dalam kehidupan keseharian di masing-masing keluarga. Nah, kemudian kepada para remaja, nah kita sangat mengharapkan, karena kita bersama dengan semua sektor seperti Kemenak, kebudayaan, kemudian kesehatan, pendidikan, para penegak hukum dan sebagainya, kita berupaya untuk melakukan pembinaan kepada para remaja, terutama dalam rangka untuk memberikan pembekalan kepada para remaja untuk menyongsong kehidupan berkeluarganya nanti. Baik. Jadi kita berharap pada semua remaja yang ada, baik yang ada di sekolah-sekolah maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, yang dihimpun dalam organisasi-organisasi masyarakat, dan itu bisa lebih berupaya untuk lebih memahami tentang 8 fungsi keluarga. Karena itu merupakan kata kunci dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, dan itu juga menjadi benteng dalam rangka untuk mencegah penggunaan narkoba. Mungkin itu harapan kita. Makasih. Ya, semoga harapan kita ini dapat tercapai seperti itu, Pak ya.
Dan di Hani 2021 Kepri salah satunya ini zero narkoba. Kita harapkan bersama. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Richard Nainggolan, Kepala BNN Kepri, dan juga Pak Medi Haryanto, Kepala BKK BNN Kepri atas waktunya. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut bergabung. Ada Pak Siregar, Pak Lukman, Pak Karyo, Ibu Cindy, dan juga Pak Dirman yang sudah memberikan pertanyaan atau komentarnya di line telepon kami 0778 dan juga di WhatsApp kami 081177781051. Dan akhirnya saya Bedi Prabu bersama dengan pengarah acara Nurul Mahfud dan tim teknik Rey Saryana undur diri dari ruang dengar Anda, dan terus nantikan Batam Menyapa setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.